Oke, selamat pagi. 57 hari lalu, aku nggak pernah terpikir kalau aku bisa konsisten jalan kaki setiap hari. Aku ngerasa ada perubahan dalam diriku, perubahan dalam hidupku setelah konsisten berjalan kaki. Nah, berbicara soal konsistensi, kemarin tuh aku sempat ngobrol dengan salah satu temanku lewat WhatsApp yang bernama Pak Langgeng. Jadi kita chattingan, dia adalah salah satu penonton kami nanti juga, penonton yang setia bisa dibilang seperti itu. Dan dia sangat menyukai ideku untuk berjalan kaki, dimana berjalan kaki itu bisa memberikan semacam refreshing mental. Nggak secara fisik doang ya, secara mental juga memberikan efek refreshing. Dan dia bercerita dulu ketika dia ngekos di daerah Jalan Paris kalau nggak salah, di Jogja. Dia itu sempat rutin jalan kaki seminggu. Tapi setelah itu, ya biasa seperti kebanyakan problem orang lainnya, konsistensinya itu tidak begitu bagus. Akhirnya tidak lanjut, padahal udah rutin jalan kaki seminggu gitu. Nah, aku berpikir 57 hari yang lalu aku adalah orang yang sama dengan Pak Langgeng. Karena kalau berbicara konsistensi, aku punya track record konsistensi yang berantakan juga. Jadi aku cukup kaget bisa berjalan kaki sekarang selama 57 hari dengan cukup konsisten dan mendokumentasikan. Sehingga aku pengen kayak sharing di perjalanan kali ini tentang bagaimana cara untuk konsisten dan kenapa berjalan kaki selama 57 hari itu bisa mengubah hidupku. Halo guys, bukan GSD cuma satu. Rumah di pedesaan, tanaman cabai rahmat. Kita jalan-jalan pagi kali ini itu agak kesiangan ya. Sebelum aku membahas tentang hal tersebut, ayo kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu, yaitu ritual melihat jam. Jadi sekarang pukul 8.03, 7 Maret 2026, hari Sabtu. Selamat weekend, selamat hari Sabtu, selamat berlibur. Bah, seragam tenanan RC. Salman, Nggih, tak video. Kok sepi? Temu di? Delok TV. Oh alah, Mas Marno? Mas Mano teng Sabit. Oh, yang sawah tuh? Nggih. Ini sinten? Dari remgane Lekmus napa nggih? Oh alah. Tahu kalih Lekmus wong. Oh nggih. Monggo. Selamat weekend, ayo kita jalan pagi, kita bicara soal konsistensi sambil jalan-jalan keliling kampung. Karena ini jam 8, biasanya kan jam 7 atau jam 6 ya. Sehingga kita mengambil rute kampung aja yang lebih datar. Karena biasanya berbukit, kemarin udah berbukit, capek. Sekarang kita ambil rute ini aja. Nah, ini suasana kampung. Nah, kenapa aku jam 8 baru jalan pagi? Karena tadi setelah sahur aku ketiduran jadi bablas, astaga, sampai telat sholat subuh. Tapi ya jarang banget terjadi gitu loh. Kalau kayak kejadian kayak gitu pasti ngucap astagfirullah ya. Ya seharusnya sih. Tapi itu aku melakukan pengakuan dosa. Karena mungkin weekend jadi kayak nggak tahu kenapa tadi nyantai setelah sahur, padahal biasanya juga tetap melek. Monggo. Oke, kalau kita berbicara, oh, Mas Yanto, halo Ike. Kalau kita berbicara soal konsistensi ya, aku akan ceritakan dulu kenapa aku dulu kayak Pak Langgeng ya. Aku juga punya problem soal konsistensi. Aku dulu selalu kayak mencari aktivitas atau pengen menekuni sebuah hal
kayak membuat sebuah ritual setiap hari melakukan itu nggak pernah berhasil. Bahkan kayak pernah ya, kayak aku punya keinginan satu hari ngulik satu lagu. Ini dalam konteks belajar gitar agar lebih banyak referensi lagu yang diulik. Tapi itu cuma tiga hari doang. Aku ingat betul waktu itu nggak lanjut. Kemudian pernah juga kayak ingin rutin melakukan pull up atau push up itulah ya. Pokoknya aktivitas kalistenik, aktivitas Arif Ponsel. Spanduknya baru. Aktivitas yang olahraga di rumah. Itu contoh kalau misal pull up, lakukan pull up 50 kali sehari. Sampai udah bikin trackernya di Google Sheet. Tapi apa yang terjadi? Cuman bertahan seminggu doang. Padahal udah diniatin bikin track juga kan, bikin tracker juga. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa hal-hal kayak gitu tuh sering banget? Banyak hal juga lah yang nggak bisa ceritain. Tapi itu akhir-akhir ini yang aku ngerasa aku gagal dalam konsistensi. Nah, kenapa kalau misalnya berjalan kaki kayak gini, itu aku bisa lebih konsisten sejauh ini 57 hari. Ya meskipun gini lah, ada sebuah teori habit, teori mengakuisisi habit itu teori dari internet ya. Banyakan yang mengatakan kalau 21 hari adalah fondasi dasar ketika kita memulai sebuah habit. Dan 66 hari itu ada ketika habit itu mulai terbentuk. Temu di Kak Ben. Dan 90 hari kalau itu udah menjadi sebuah lifestyle. Ada orang apa? Kamu dengar gak? Kayak orang siaran masjid, orang meninggal itu. Sembuh Mas. Halo. Sembuh. Sembuh, alhamdulillah. Ya. Nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa Ki. Ini bocor ya, arek ngecat. Oh bocor juga. Deg-degan ya? Goleki angel ini. Oh alah, halo. Sepirang dino Gus? Sepirang dino? Oh lagi Ki? Oh lah oke. Dan tadi sampai mana ya? Ya inilah kalau misalnya maksudnya jalan kakinya terlalu siang, banyak interaksi. Oh ya, ini kan weekend juga ya. Makanya banyak sini. Dan tadi sampai ini 90 hari itu lifestyle. Nah sekarang kan aku 57 hari ya. Sebenarnya bisa dibilang belum jadi lifestyle, belum jadi konsisten. Kalau 21 hari secara basic habit itu udah. Tapi ya kemarin waktu Pak Langgeng cerita kayak gitu, aku tuh pengen kayak ngasih advice atau saran tuh secara langsung ya. Itu kayak ngerasa belum layak gitu loh. Karena aku masih di hari ke 54 atau 53 kemarin tuh posisinya. Tapi kayak kemarin ada juga yang bertanya gimana sih cara konsisten di postingan threadsku. Jadi kayak ngerasa barangkali ada yang bisa aku share lah, meskipun baru 57 hari ya. Masih butuh berapa? 9 hari lagi untuk jadi bukan lifestyle ya, apa tuh? Habit itu terbentuk ya, 66 hari. Pokoknya ada teori dari habit yang mengatakan itu tuh emang nggak semua orang itu nggak sama ya, tapi rata-rata antara 18 hari sampai 256 hari ya kalau nggak salah. Kalau diambil tengah-tengah, kebanyakan 66 hari habit itu mulai terbentuk. Itu kayak apa ya? Kayak pengetahuan yang terkenal di internet aja tuh. Dan kita melewati rumah paman. Halo. Oh, jalan dah. Ono kan? Oh, ya. Oh, jalan. Libur, Pak.
Lah iya tak rekam gue sih. Ayo ngepe-ngepe gabase. Yo. Pelaku. Wis pirang dino iki, Lek? Wes. Wis pirang dino? 2 hari. 2 hari. Oke. Monggo, Pak. Dan sebentar tadi sama mana? Ya gini lah kalau misalnya terlalu siang, udah siang gitu. Oh ya, kenapa sekarang? Aku kan cerita tadi, aku juga orang yang belangsak, yang nggak konsisten. Nah, kenapa di jalan kaki ini aku bisa konsisten? Aku kan kayak memberikan pengalamanku bagaimana cara konsisten. Mungkin kedengaran klise ya, sangat-sangat klise. Tapi kalau kita ingin memulai suatu habit baru, mungkin ya kayak ngonten, kayak belajar ngulik lagu, atau rutin nge-gym dan lain-lain, ini sangat klise. Kita harus tahu tujuan kita melakukan aktivitas itu apa. Nah, ini mungkin selama ini aku sering salah dalam menentukan tujuan. Tapi dalam konteks Caminante ini, dalam konteks berjalan kaki ini, aku bisa long last karena tujuanku jelas. Gini tujuanku. Orang kalau misalnya lihat videoku, pasti apa ya, viewsnya nggak besar. Yang nonton nggak sebanyak video-videoku dulu. Karena memang videoku tuh rebranding. Dulu tuh aku kayak membahas 1 atau 2 topik spesifik yang memang udah ada basis penontonnya sebenarnya. Tapi aku ngerasa kayak udah nggak ada passion lagi dalam membahas bidang tersebut, sehingga aku ingin jadikan channel ini menjadi sebuah diary, dokumentasi perjalananku. Jadi makanya aku ubah semuanya jadi kayak Caminante series. Sekarang udah hari ke-57 dan goalsku adalah 1000 hari. Kamu bisa join membership Caminantes kalau pengen jadi bagian dari perjalanan 1000 hari ini. Promosi ya. Terus, nah tujuanku, kalau misalnya aku masih bermindset tujuanku rutin konten itu adalah untuk views, untuk AdSense. Mungkin di hari ke-12, di hari nggak sampai lah, di hari ke-7, di hari ke-8 itu aku udah menyerah dan gak berjalan kaki. Karena faktanya ketika awal mula aku rebranding konten, yang dulunya ngomong depan kamera di dalam kamar, terus kemudian pakai skrip ngomongin tentang 1 atau 2 topik yang memang benar-benar spesifik. Tapi sekarang random itu tapi di balik kerandoman itu ada juga hal yang konsisten, yaitu diriku yang berjalan kaki. Tapi itu perkenalan kayak gitu itu nggak match dengan penonton lama, jadi kayak ada mismatch. Jadi yang nonton tuh waktu itu video Caminante yang pertama itu hanya 30 views saja dengan subscriber 15.000 subscriber. Jadi kayak nyesek aja, halo mbak. Jadi kayak nyesek banget waktu itu, nyesek banget. Bahkan sampai sekarang viewsnya itu masih ya, kalau sekarang udah ada peningkatan ya, udah mulai ada basis penonton yang tetap. Lihat dari durasi tontonnya juga, kalau dulu cuma 2 menit dari video 27 menit itu sangat nyesek ya. Karena dulu memang mungkin penontonku terbiasa menonton video yang kayak 8 menit, 9 menit, monggo. Terus sekarang harus nonton 27 menit tanpa diedit sama sekali, dan topiknya kadang lompat-lompat. Tapi sekarang so far udah adalah yang nonton tuh kayak belasan menit. Durasi rata-ratanya udah naik. Kalau dulu aku cuman bertujuan views, aku pasti menyerah. Tapi aku berpikir gini, kalaupun selama 1000 hari nanti ke depan aktivitas jalan kakiku ini tidak menghasilkan apa-apa secara AdSense, secara views, cuman ya gini-gini aja, cuma aku kayak ngomong dengan beberapa orang aja, ngomong dengan dirimu aja, katakanlah cuma 1 orang aja setiap hari, itu apakah aku bisa menerima? Nah, kalau misalnya hanya bertumpu pada tujuan views AdSense, tentu saja aku nggak bisa menerima. Tapi kalau aku berpikir gini,
oke, nggak apa-apa lah kalau misalnya secara views gak ada yang nonton, tapi at least selama 1000 hari aku mendapatkan kesehatan, aku keluar rumah, aku bisa ngomong, nyapa tetangga, aku bisa menunjukkan eksistensiku dalam kehidupan perkampungan yang dulu-dulu aku selalu sangat mengurung diri karena pekerjaan juga mengharuskan untuk banyak di dalam kamar. At least selama 1000 hari kakiku ini, kedua kakiku ini terlatih berjalan kaki rutin selama sejauh 2-3 kilo setiap hari. Dan aku percaya dengan video loh. Iya. Terus aku percaya compound interest atau bunga majemuk itu sangat bekerja di jangka panjang. Kalau di jangka pendek itu tidak akan. Jadi kayak aku dari awal kenapa aku bisa konsisten meskipun nggak ada yang nonton katakanlah. Aku percaya bahwa compound interest atau kayak bunga majemuk dalam urusan ini kayak menumpuk itu bekerjanya pelan, enggak langsung bisa merasakan manfaatnya. No, meskipun ya beberapa hal udah bisa merasakan manfaatnya, kayak aku udah jarang insomnia, aku jarang sakit kaki lagi, dan itu jangka pendek itu udah aku rasakan. Halo, iya. Lah aku ke RT siji muter. Udah hari kepira? Apanya? Le main apa? 3. Wis ping 3. Oh. Rata-rata ping 3 ya di tempatku ya. Oh. Terus ya itu yang pertama. Tujuannya itu harus jelas. Dan aku akan berbicara soal memang sifat dasar manusia yang kita itu secara desain memang lebih menyukai instant reward. Jadi kalau kamu jalan kaki, mungkin kalau Pak Langgeng jalan kaki selama 7 hari, itu rewardnya mungkin nggak kelihatan di jangka pendek. Dan manusia itu memang nggak suka reward yang nggak kelihatan. Dibandingkan katakanlah scroll media sosial, itu rewardnya kan jelas. Bah, Kemana? jalan-jalan sampai kayak gitu. Saking mudi. Ada di warung. Oke. Terus banyak sekali interaksi kita hari ini. Dan contoh kayak Palang tadi, mungkin dia nggak merasakan manfaat ya, meskipun Palang juga mengatakan manfaatnya itu udah kelihatan dari berjalan kaki hanya 7 hari aja. Tapi kalau misalnya konteksnya itu mungkin dia kalah dengan aktivitas scrolling atau aktivitas lainnya, jelas reward atau penghargaan dari scrolling itu jauh lebih besar, jauh lebih kelihatan. Meskipun di jangka panjang itu berdampak buruk. Kalau jalan kaki itu baru kita rasakan. Jangan pernah berpikir selama 100 hari itu mendapatkan manfaat yang besar ya. Enggak. Baru mungkin kerasa tahun depan, atau bahkan bisa kayak 10 tahun baru kerasa, bisa aja gitu. Kayak otot kaki itu menyesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Itu jadinya tujuannya kita harus ketahui dan kita harus sadar. Kamu harus sadar kalau manusia itu memang suka reward yang instan. Jadi kalau kamu ada perasaan males banget waktu itu, ya karena kamu memang lebih memilih, misal katakanlah kalah dengan scrolling, kalah dengan tidur, kalah dengan rebahan, ya karena memang itu seperti itu. Enggak kalau jalan kaki itu bosenin gitu loh. Halo. Libur ya? Terus banyak banget kan interaksi kita hari ini. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa bisa aku jalan kaki? Karena gini, aku baca bukunya Atomic Habit James Clear, dan aku bener-bener menerapkan bukunya itu dan kerasa banget manfaatnya itu di jalan kakiku ini, di Caminante ini. Aku breakdown satu persatu ya, apa saja yang bermanfaat.
Yaitu ini udah sering banget aku ceritakan ya, aturan 2 menit, dimana kalau kita lagi males-malesan, kita boleh melakukan aktivitas itu selama 2 menit aja. Mungkin selama ini kalau aku jalan kaki selama 2 menit ya, aku jalan kaki selama 2 menit, kok 2 menit, aku jalan kaki selama 20-30 menit, bukan 2 menit ya, biasanya 20 atau 30 menit. Nah, kecenderungan kita manusia itu kalau kita udah buat rekor jalan kaki 20 menit, kita cenderung akan tetap mempertahankan hal tersebut, atau bahkan kalau bisa lebih lama lagi gitu. Dan kadang pikiran-pikiran atau tuntutan untuk bisa lebih berprogres itulah yang membuat habit itu kadang sulit dilakukan. Ada hari-hari kita itu males, itu sangat wajar. Ada hari-hari kita itu sangat apa ya, istilahnya kalau dalam bahasaku dengan teman-teman, sangat kaos itu sangat, ya pokoknya sangat buruk lah. Dan kalau mau rutin itu pasti kepikiran 20 menit nih capek banget, jadinya skip gitu loh. Nah, dengan aturan 2 menit ini, kita jadi punya mindset, kita boleh berjalan kaki 2 menit aja. Mungkin sini sampai depan sana lah ya, 2 menit aja. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting adalah kita tidak melubangi hari yang udah kita jalankan. Jadi kalau misalnya di kalender itu udah disilang-silang, itu yang penting di hari itu nggak kosong gitu loh. Oke. Nah, ini yang terjadi ya pada diriku ketika menerapkan aturan 2 menit ini. Katakanlah aturan 2 menit itu ketika aku memulai sebuah habit ini, jalan kaki ini, apa yang aku lakukan? Pakai topi, pakai tas ini, hydropack, pakai sepatu, itu nggak lebih dari 2 menit. Sekalinya aku jalan kaki, dari tadinya males banget, bahkan beberapa hari aku pernah cerita aku males banget, tapi setelah aku berjalan kaki dan kemudian udah bercerita, udah ngomong depan kamera kayak gini, itu yang tadinya aku cuman pengen jalan 2 menit atau 10 menit lah mungkin, jauh dari performa biasanya, itu secara effortless aku berpikir, wah nanggung nih, udah enak, udah panas badannya gitu ya. Sehingga ya akhirnya ujung-ujungnya jalan kaki seperti biasa 20 menit. Monggo Pak. Jalan kaki selama 20 menit, 27 menit. Karena gini, kadang tubuh kita itu cuma butuh sebuah pemanasan. Katakanlah seperti Pak Langgeng lah, aku berikan contoh dengan kilometer ya. Pak Langgeng mungkin jalan kaki biasanya 2 atau 3 kilo di kota. Dan ada hari dimana Pak Langgeng itu males banget, mungkin lagi ada masalah, lagi nggak mood, lagi kurang tidur. Itu membuat bayangan 2 kilo atau 3 kilo itu jadi apa? Jadi menyeramkan. Wah, jauh banget gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Langgeng punya mindset gini, aku jalan kaki 500 meter aja lah, nggak masalah, yang penting aku jalan kaki. Nah, ada 2 kemungkinan yang bisa dilakukan Pak Langgeng. Pertama, entah mungkin Pak Langgeng benar-benar jalan kaki cuman 500 meter, and that's fine. Yang penting hari itu nggak bolong, yang penting dia tetap disiplin setiap hari. Atau setelah 500 meter Pak Langgeng seperti aku tadi, wah badannya udah panas nih, sekalian lah, udah tanggung, jalan kaki sekalian. Nah, ini the power of momentum, the power of 2 menit pertama. Kita tuh cuman sulitnya itu membangun momentum, selanjutnya kayak meneruskan itu cenderung lebih mudah atau effortless. Nah, ini yang sangat aku bisa katakan sesuai pengalamanku ya. Aku sering juga kayak males jalan kaki 27 menit, kemudian pengen 10 menit aja lah. Atau pengen kayak ketika berjalan kaki nggak banyak ngomong dulu, pengen kayak menikmati aja, bawa kamera doang, terus shoot aja sambil jalan kaki. Tapi nggak bisa, karena udah terbiasa dan
momentumnya itu udah terbentuk, udah menyapa dirimu selamat pagi. Jadi banyak sekali ya yang hari ini. Mepe. Oke. Asut tuh. Wis pirang dino? Wis pirang dino niki? Oh lagi niki ya? Mumpung panas sih tapi. Monggo. Dereng. Ora dianu kok, ora didol. Oh, didol. Nggih, didol. Nggih. Lah yang mangan mau wong telu? Nggih. Wow, seru sekali ya kalau kayak gini. Halo. Mana Mas? Oh, ambil ya. Halo. Oh, banyak sekali ya. Banyak sekali interaksi. Itu secara momentum tadi yang ku lakukan. Nah, kemudian ada lagi dari Insight Atomic Habit, yaitu adalah identity based habit, dimana kayak contoh orang yang pengen berhenti merokok itu jauh lebih work, jauh lebih berhasil kalau dia memproyeksikan dirinya adalah seseorang yang bukan merokok, bukan seseorang yang berusaha untuk berhenti merokok. Katakanlah kalau misalnya ditawari rokok oleh temennya, dia akan lebih mudah berhenti merokok kalau dia bilang, sorry bro, aku bukan perokok. Jadi dia memproyeksikan dirinya bukan perokok, dibandingkan dia bilang, sorry bro, aku lagi berusaha mandek rokok atau berhenti merokok. Biasanya yang kedua ini, yang sedang berusaha ini nggak long last. Esok harinya dia kumat lagi. Nah, dari kasusku, aku tidak berusaha untuk menjadi seorang yang berusaha disiplin setiap hari untuk berjalan kaki, no. Karena ini kesannya kayak sulit banget itu. Kayak seseorang yang kalau berusaha itu kan sifatnya kayak sesuatu yang kayak sakit banget tuh, kayak nggak enjoy gitu ya kan. Nah, apa yang aku buat identitas ini? Halo, Soteng. Belum apa kue? Nah, apa yang kulakukan? Makanya aku sengaja menamai series ini Caminante, karena caminante itu berjalan kaki dalam bahasa Spanyol. Nah, apa yang dilakukan oleh caminante? Caminante tidak berusaha untuk berjalan kaki, tidak berusaha untuk bersusah payah untuk berjalan kaki. Ya, caminante berjalan kaki. Dan aku berusaha untuk memasukkan identitas itu pada diriku. Aku adalah caminante. Setiap hari aku menamai hariku dengan caminante. Caminante day 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kayak identitasnya itu terbentuk bahwa aku adalah pejalan kaki dan tugasku berjalan kaki. Dan berjalan kaki adalah sesuatu yang menyenangkan bagi seorang caminante. Itu secara alam bawah sadar, effortless. Dan itu yang memang dari buku Atomic Habit, Identity Based Habit. Jadi itu mungkin yang bisa aku sharingkan pada perjalanan kali ini. Mungkin di hari ke berapa lagi aku bisa sharing, di hari ke 90 mungkin aku akan sharing juga. Halo, kamu kusam. Terus kalau mau disimpulkan tadi, kayak pertama, tentukan tujuan, klise sih ini, tapi ini penting banget, why-nya harus kuat. Yang kedua adalah aturan 2 menit buat momentum. Yang ketiga adalah ubah identitasmu. Aku yang dulu gak konsisten, aku ngerasa perubahan dalam hidupku sebagai orang yang sangat konsisten dalam berjalan kaki. Dan aku merasa kayak kalau berjalan kaki itu adalah suatu hal yang mudah. Kalau aku nggak bisa konsisten dalam berjalan kaki, bagaimana aku bisa konsisten dalam
kehidupanku yang jauh lebih besar, mungkin urusan bisnis, urusan keluarga dan lain-lain. Jadi itu aku merasa jalan kaki itu harus bisa dilakukan. Oke, kita udah sampai di sini dan kita berjumpa lagi di Caminante hari ke-58. Oke, thank you.